Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari Pemkabatan sebelum kami mengarah kepada materi untuk bahas seperti ini. Pertama mohon maaf wali kota kami tadi sudah hadir kembali karena sekarang ada acara lain TV, jadi dia mewakilkan kepada kami. Kami di sini adalah saya sendiri Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Tangerang Selatan dengan Sukanta, dan sebelah saya ini dari Polres Jakarta Selatan, dan di belakang saya rekan-rekan dari Polres Jakarta Tangerang Kabupaten, terus Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Kadis Kesehatan, Kepala Dokter Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Pak Wijaya dari Kabid Angkutan, dan Saudara Dito Kasih Terminal dan Parkir. Baik, mulai dari paparan kami adalah sebelum kami akan bahwasanya next ini adalah secara keselamatan di jalan sebagai isu global. Ini sudah dasar teori, kita lanjut saja karena waktu. Lanjut. Ini juga sama komposisi umum di tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang menjadi patokan juga. Ya, lanjut. Untuk mengurangi tingkat kembali tadi, untuk mengurangi tingkat kecelakaan ini tentunya baik, lanjut. Fakta tentang keselamatan jalan di Kota Tangerang Selatan, kita punya data dari tahun 2010 sampai Juni 2014. Jumlah kejadian di tahun 2010 sampai tahun 2014 ini alhamdulillah sudah menurun atau berkurang. Begitu juga berkaitan dengan korban yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan juga menurun drastis. Terbukti pada Juni 2014, yaitu jumlah kejadian 46, jumlah korban meninggal dunia 5, korban luka berat 43, luka ringan 12, jumlah korban 59, kerugian benda sebesar sebanyak 60, dan kerugian sekitar 149.200.000. Ini menunjukkan grafik yang sangat drastis untuk menurun di bulan Juni tahun 2004. Lanjut. Ini memastikan untuk mengurangi tingkat kecelakaan pemerintah ini memang hukumnya wajib atau harus memastikan kendaraan yang berkeselamatan, memastikan jalan yang berkeselamatan, juga memastikan masyarakat atau mendapatkan hak keselamatan yang sama dalam lalu lintas, termasuk untuk disabilitas seperti itu, orang cacat, memastikan perusahaan angkutan umum menjalankan sistem manajemen keselamatan atau SMK. Lanjut. Ini memastikan kendaraan yang berkeselamatan. Memang ini dan sehari-hari kita lakukan. Lanjut. Memastikan jalan yang berkeselamatan ini tertuang dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lintas angkutan jalan, pasal 206, pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi audit, teknik, dan pengamatan atau pemantauan. Ini juga memang pekerjaan kita sebagai Dinas Perhubungan. Lanjut. Memastikan perusahaan angkutan umum menjalankan sistem manajemen keselamatan atau SMK. Ini juga tertuang dalam Undang-Undang tahun 2009 tentang LLAJ pasal 138 ayat 1, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum, dan ini kita buktikan dengan pekerjaan sehari-hari baik di tempat parkir maupun di jalan-jalan yang
eh, termasuk di jalan-jalan yang jaringannya sudah terperang atau punya kita jaringan umum. Lanjut. Ini memastikan masyarakat mendapat hak keselamatan yang sama dalam prioritas termasuk untuk disabilitas people. Yang tadi disampaikan di depan, jadi setiap itu memang mendapatkan jaminan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang Selatan. Lanjut. Identifikasi masalah dalam konteks Kota Tangerang Selatan, ya, dari kondisi beberapa ruas jalan yang belum baik, ya, kepada jumlah zona selamat sekolah belum memadai, serta jumlah dan kondisi dapur lalu lintas dan apil belum memadai, juga ini pengaruh tingkat disiplin berlalu lintas masih rendah, dan tingkat penggunaan kendaraan pribadi sangat tinggi, persentase kendaraan pribadi sampai 90,95%, umum 3,60%, dan barang 5,45%. Lanjut. Nah, kebijakan strategis pemerintah melalui SKPD terkait dengan penanganan keselamatan jalan melaksanakan rencana aksi yang tertuang dalam rencana umum nasional keselamatan jalan. Kedua adalah pemerintah daerah melaksanakan program-program keselamatan jalan secara berkesinambungan yang dituangkan dalam RPJMD. Jadi di RPJMD ini tugas kepala SKPD atau tugas SKPD memang dijabarkan dari tahun ke tahun sampai endingnya. Kebetulan kami baru berdiri 6 tahun, rata-rata berjalan 6 tahun ini. Jadi insya Allah di akhir tahun mungkin 2015 ke 2016 RPJMD berkaitan dengan isu Kominfo Kota Selatan dapat diselesaikan dengan baik. Lanjut. Strategi peningkatan keselamatan jalan di Kota Tangerang Selatan ini berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan tidak berwenang membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini aspek dari segi aspek regulasi sebenarnya. Kami juga pernah menyiapkan keputusan Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Selatan nomor 906/097/LL 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi keselamatan jalan pada isu Kominfo tahun 2014 ini. Jadi ada di kegiatan kita setiap tahun. Program dan aspek program pengembangan fasilitas energi dan pengadaan dan pemasangan lampu lintas dan pakai jalan pada jaringan utama dan jaringan. Tapi lanjut bisa langsung. Ya. Pengadaan pagar pengaman jalan sebelum tikungan dan dari pada jaringan jalan utama dan jaringan strategis. Pengadaan pemasangan halte atau shelter. Lanjut Pak. Ini pilar pendekatannya, pilar pendekatan dari perilaku yang berkeselamatan, penanganannya sampai dengan berkeselamatan jalan yang berkeselamatan. Jadi ujungnya adalah menurunkan fatalitas keparahan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Lanjut. Ya, kunci sukses pilar 1 adalah menyelesaikan koordinasi melalui forum LLAJ. Kedua adalah pendataan kecelakaan lalu lintas melalui koordinasi dengan Polri. Ketiga riset kecelakaan lalu lintas melalui koordinasi dengan Polri dan PU Bina Marga. Keempat adalah komitmen terkait dengan pendanaan dan pendanaan. Kelima adalah kemitraan keselamatan jalan utama dengan swasta. Dengan swasta ini lanjut. Nah, kunci sukses pilar kedua adalah perencanaan jalan yang berkeselamatan, koordinasi terpadu antara Dinas Kominfo dengan PU Bina Marga, identifikasi daerah lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan sebagai bentuk implementasi inspeksi audit jalan. 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berkeselamatan, keempat penataan lingkungan jalan yang berkeselamatan. Lanjut. Ini pilar ketiga adalah penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Kedua adalah pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum dan terminal. Ketiga, meninggalkan pelanggaran kepatuhan pengoperasian kendaraan melalui koordinasi dengan Polri. Dan keempat adalah pembinaan pembengkelan. Lanjut, pilar keempat adalah peningkatan sarana dan prasarana uji SIM. Kedua adalah pembinaan sekolah kemudi.
3 penanganan terhadap 5 faktor resiko utama helm, sabuk, keamanan atau speeding mabuk, pengguna mobil, kewenangan Polri. 4 pendidikan formal keselamatan jalan melalui koordinasi dengan Kemendiknas. 5 kampanye keselamatan. Ini adalah pilar terakhir. Mungkin kelima adalah pembangunan sistem gawat terpadu koordinasi dengan kesehatan RSUD dan Polri. Kami makanya kembali bahwa Kepala Direktur Rumah Sakit Umum dan Kepala Dinas Kesehatan. Kedua, kesiapan perawatan jalan lalu lintas koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD. Ketiga, penjamin korban kecelakaan koordinasi dengan PT Jasa Marga. Nah, ini adalah program aksi yang sudah kita lakukan ini di tahun 2011 sampai dengan 2013. Kebetulan 2014 ini kita sedang berjalan melalui APBD Kota Tangerang Selatan dan CSR. Lanjut. Ini juga sama program aksi sosialisasi ready. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa sekolah. Jadi tahun 2013 sebanyak 7 sekolah dan 2014 sebanyak sama 7 sekolah juga, jumlah total 14 dengan perincian 1.400 pelajar. Nah, ini adalah program aksi kesadaran tertib lalu lintas sejak usia dini. Jadi dengan sekolah-sekolah SD, TK dan PAUD ya, ada juga PAUD, kelas PAUD yang telah kita lakukan. Tahun 2000 sudah dipersonil sebanyak 100 orang pengemudi. Tahun 2012 akan dilaksanakan dengan target peserta sebanyak 100 orang. Lanjut. Waktunya habis ya. Kita langsung dilakukan dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung ya. Silakan mungkin Pak Andrian memulai. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Pertanyaan saya ada 2 Pak terkait tersebut. Yang pertama, apakah uji layak fungsi jalan sudah dilakukan di Tangerang Selatan? Kemudian yang kedua, bagaimana kita ketahui RWMK atau rencana umum yang dilaksanakan mengamanatkan untuk melakukan perbaikan badan jalan. Jadi misalnya ada lubang harus ditutup, kemudian jalan licin harus ditangani, genangan ditangani dalam waktu kurang dari 7 kali 24 jam. Nah, sejauh mana RWMK ini sudah diterapkan di sana? Satu lagi pertanyaan. Saya menanyakan tentang penerjemahan dari Perda tadi dalam rencana jangka menengah, panjang maupun pendek ya kan di setiap SKPD ini apa sudah ada dulu sebenarnya target-targetnya. Kedua kaitannya dengan pola pendanaan keselamatan ini. Jadi Bapak banyak menyampaikan program-program selama ini bantu kegiatan tadi, sumber pendanaannya dari mana saja? Apakah hanya bisa pada anggaran saja? Atau mungkin juga Bapak mau ini tentang waktu menggali pemberitaan sumber pendanaan lebih sambil yang lainnya. Jadi ini diwakili kita. Silakan. Baik. Spend waktunya karena masih ada 4 menit. Oke, baik. Berkaitan dengan fungsi layak jalan di Tangsel dalam waktu kali 24 jam kita. Memang kita selalu koordinasi dengan Kepala Dinas PU Bina Marga. Pada intinya apabila ada keluhan-keluhan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh masyarakat maupun temuan di lapangan baik dari jajaran kepolisian dan sebagainya, kami selalu koordinasi dan langsung beliau lakukan pada saat itu juga dilakukan. Kebetulan kita memang ada suatu tim ya, tim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak. Itu mungkin yang berkaitan dengan RPJMD. Memang setiap tahun kita kerja itu prioritas berdasarkan RPJMD. Jadi apa yang kekurangan tahun ini kita sudah tahu semua yang akan kita lakukan di 2014 maupun yang akan dilakukan nanti 2015. Strateginya apa? Terus apa yang harus kita lakukan? Itu berkaitan dengan pendanaan. Kita memang kerjasama dengan pihak ketiga, Pak. Dengan pihak ketiga itu kebetulan kita punya pengembang yang cukup besar di Tangerang Selatan. Ada BSD, ada Putra, ada Bintaro. Jadi bahkan Bintaro sudah membuat jalan khusus ke jalan kaki dan sepeda itu bukan di badan jalan, tetapi memang dia tersendiri. Itu artinya langkah-langkah itu sudah kita lakukan bersama. Apalagi Tangsel, baru 6 tahun berdiri, tapi kita berupaya bagaimana dengan kabupaten kota lain untuk kita berupaya akan lebih baik lagi. Mungkin dari kawan-kawan pada Dinas PU mau menceritakan sudah Ibu sekarang. Terima kasih. Kami menambahkan Pak,
bahwa kita di Tangerang Selatan ini berusaha dalam rangka membangun Tangerang Selatan, kita berusaha bersinergi juga dengan swasta. Maksudnya dalam pengembangan jalan kita juga punya pilot project, jadi untuk mengikuti perkembangan daripada transportasi kita melakukan pelebaran jalan. Sudah ada contohnya yang kita lakukan dengan tadinya lebar 5 meter Pak menjadi 24 meter dengan ROE 24 meter. Kemudian di situ juga ada jalur sepeda, dan jalur sepeda itu tidak masuk di dalam badan jalan, namun kita taruh di pedestrian. Jadi kita juga nanti dilengkapi dengan taman, kemudian lampu dan sebagainya. Itu merupakan contoh yang sudah kita buat di Jalan Raya Ciater. Namun sampai sekarang juga belum selesai Pak, masih ada 150 meter karena permasalahan adalah kendala di pembahasan lahan, ada lahan sengketa. Tahun 2015 ini kita selesaikan, dan itu seterusnya nanti kita akan mencontoh desain seperti itu. Dan ini desain ini juga sudah dilaksanakan kerjasama dengan pihak Bintaro, JRP Pak. Mungkin Bapak kalau ke Bintaro itu ada flyover, kemudian di situ sudah ada jalur sepeda. Nanti kita akan samakan seperti itu di Tangerang Selatan. Jadi kedepannya kita menyesuaikan, berusaha untuk mengikuti transportasi maupun disub yang akan dikembangkan di Tangerang Selatan. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Bu, silakan Bu Sorta atau Bu Resti. Terima kasih Pak. Dari presentasi di depan tadi sudah cukup bagus, senang saya dengan data-data bahwa pilar itu ada 1-5. Tapi setelah sampai diimplementasi mungkin belum dipresentasikan di sini, belum ada yang kita lihat. Ada di sini kunci sukses pilar 5. Tapi kami mau tahu konkretnya seperti apa dan program aksinya. Terima kasih. Pak Iskandar. Saya ingin tahu ya dari data yang disampaikan tadi mengenai jumlah korban meninggal dunia itu terjadi penurunan drastis. Kira-kira langkah apa yang dilakukan untuk menurunkan angka tersebut? Sebab kalau kita lihat ini angkanya, kalau memang data-datanya benar, maka itu sangat fantastis sebenarnya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak mengajarkan safety riding di SMA. Padahal sebenarnya anak SMA itu sebenarnya belum cukup umur untuk dapatkan SIM. Jadi saya kira mungkin kegiatan itu kurang begitu mendukung sebenarnya. Sudah. Pak Edi? Ya, saya sedikit tambah tadi di samping yang Bapak sampaikan melalui presentasi, kita juga melakukan observasi survei, kita dapatkan fakta di lapangan, pelanggaran batas kecepatan masih tinggi di wilayah. Mau gambaran kira-kira apakah ada strategi atau mungkin policy atau kebijakan Bu Bani kira-kira bagaimana? Mungkin dari Pak Kapolres kira-kira mengatasi pelanggaran batas kecepatan. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari perspektif pengguna, gitu. Bagaimana kaum difabel misalnya, baik dalam berjalan kaki maupun dalam navigasi, apakah cukup terlindungi nggak dari aspek keselamatannya ya. Lalu yang kedua soal kebijakan sepeda motor untuk pelajar, ada nggak kebijakan pembatasan sepeda motor untuk pelajar, karena itu kan data menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan itu faktornya sepeda motor. Kalau ada, lalu strategi exitnya apa? Artinya, oke, ini sepeda motor dilarang dipakai untuk pelajar, tapi adakah jalan keluarnya supaya pelajar tidak menggunakan sepeda motor? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu juri yang saya hormati. Kami mewakili Bapak Kapolres untuk wilayah Jakarta Selatan itu membawahi 12 polsek, 2 diantaranya Tangerang Selatan, Pamulang, dan Ciputat. Kami akan menjawab yang pertanyaan dari yang pertama, yaitu masalah menurunkan kecelakaan.
Yang pertama kami ucapkan terima kasih mengapresiasi Bapak Ibu Wali Kota, bahwa kami mengundang Ibu Wali Kota itu 2 kali dengan permasalahan masalah Kamseng Lantas, dalam artian forum komunikasi, bahwa Poli tidak satu-satunya, namun salah satu mengemban fungsi untuk meminimalisir tentunya tugas pokoknya yaitu kecelakaan lalu lintas. Bahwa aksi yang kami lakukan memang faktor kecelakaan saat itu kami inventarisir, kami petakan bahwa salah satunya infrastruktur, yaitu ada kemiringan jalan dan lubang atau tempat kecelakaan itu kami hadirkan juga pemerhati transportasi juga, bahwa memang di flyover Ciputat itu salah satu banyak kami petakan itu di Jakarta Selatan itu ranking pertama 2013 itu ada di Lenteng Agung, ranking kedua Kebayoran Lama, ranking ketiga 2 kecamatan Pamulang Ciputat. Nah, itu ada 2 titik yang jalan RE Nata Binata itu antara depan Samsat itu cukup tinggi. Nah, setelah kami survei di sana itu faktor-faktornya kami inventarisir, lanjut kami koordinasi dengan rekan-rekan aksinya, yaitu diberikan untuk yang tanda rambu-rambu, untuk marka kejutnya sudah diberikan untuk menurunkan jumlah kecelakaan. Itu yang pertama. Lanjut yang disampaikan Bapak tadi, dan penindakan hukum pun cukup tinggi, khususnya untuk melawan arus di Tangerang Selatan, dan kecepatan betul kami sudah sampaikan bahwa untuk dibuat traffic light. Namun permasalahan Bapak, kami mohon kesempatan yang baik ini untuk mohon diangkat ke atas, bahwa domain jalan yang saya maksudkan itu tadi itu jalan nasional. Jalan nasional tentunya domainnya untuk di Banten atau pusat. Ini permasalahan. Kami sudah dari top down, dari bawah sudah sampaikan ke Direktorat Lalu Lintas akan koordinasi tingkat atas, karena permasalahan jalan ini yang kendala. Karena jalan tersebut bukan jalan kota atau kabupaten, namun jalan nasional. Nah, tentunya domainnya, kendalanya di sana untuk memperbaiki, dan secara sederhana masa traffic light yang di Hintung itu Ciputat itu tidak memiliki traffic light. Ada traffic light 1 di Pamulang pun kendalinya masih full Jakarta, kan proses itu masih masuk administratif Jakarta. Nah, tentunya ini perlu ditindaklanjuti untuk secara komprehensif dalam penanganan masalah kecelakaan lalu lintas. 5 menit lagi. Mohon izin tim juri. Jadi mengenai pertanyaan mengenai 5 pilar pendekatan sistem penanganan keselamatan LHD, khususnya pilar yang kelima, konkretnya Disub telah membantu dan bekerja sama kepada tim medis dalam hal ini Dinkes dan rumah sakit umum, yaitu berupa pertama penyediaan URC atau unit reaksi cepat, yang mana tenaga URC ini yang ada di lapangan akan membantu fungsi ambulan dalam menangani korban kejadian di lapangan. Kemudian petugas jalop yang ada di beberapa titik di wilayah Kota Tangsel kita siapkan untuk melancarkan fungsi ambulan ini dalam penanganan. Kemudian yang ketiga, fungsi sarana komunikasi yang berupa HT atau yang di-talkie itu kita fungsikan dengan sentralnya berada di Kabit Lalin. Demikian mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rumah sakit maupun dari Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ini akan mengembangkan sistem penanganan gawat darurat terpadu, yang mana itu dari 27 rumah sakit swasta ditambah 1 RSUD, kemudian Puskesmas 25 dengan 21 perawatan yang siap secara link akan menangani kegawat darurat terpadu. Di antaranya adalah Disub. Jadi nanti kami punya local area di mana di situ ada call center, ya, di mana di situ ada kantor damkar, kemudian di situ ada Lakesda, kemudian ada PMI-nya di situ juga sekaligus, kemudian kantor dinas juga ada di situ rencananya. Dan hampir
mudah-mudahan 2015 akan terwujud, dan secara intens kita juga selalu mengembangkan sistem-sistem SPGDT yang selama ini Depkes juga selalu mendengung-dengungkan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan kerjasama dengan DKI Jakarta ya untuk pengembangan kegawat daruratan terpadu. Mungkin dari rumah sakit. Terima kasih. Sedikit menambahkan dari rumah sakit berkaitan dengan kunci sukses pilar 5. Seperti telah disampaikan Kepala Dinas tadi bahwa kita sudah Bu Wali Kota sudah memberikan surat komitmen ke Kemenkes kaitan dengan aplikasi SPGDT Call Center 119, dan sudah saat ini dalam proses pemetaan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa aplikasi. Tentunya kami sebagai rumah sakit pemerintah daerah turut dalam partisipasi dalam kegiatan ini dengan mempunyai 4 armada, saat ini mempunyai armada ambulans dan mempunyai tim SPGDT tersendiri. Ke depan kami berharap juga nanti bisa ikut pelatihan dengan dari Kemenkes yang untuk SPGDT, dan kami berusaha menempatkan tim medis yang memiliki sertifikasi kegawat daruratan, sehingga nanti dalam pelaksanaan penanggulangan gawat darurat sudah sesuai dengan standar, dan komunikasi terus dengan Dinas Kesehatan sehingga bisa link antara 21 rumah sakit, 21 puskesmas yang sudah perawatan yang tersebar di setiap titik kelurahan maupun kecamatan, dengan kami di rumah sakit serta kerjasama dengan rumah sakit swasta yang mudah-mudahan insya Allah akan bergabung juga dengan tim SPGDT yang ada di Kota Tangerang Selatan. Demikian. Saya nambahkan sedikit Pak berkaitan tadi dengan kebijakan untuk kendaraan motor yang khususnya SMA. Sebetulnya kami tidak ada mengeluarkan kebijakan kepada anak-anak SMA untuk menggunakan motor, tapi kita kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pak untuk menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk mengurangi pengendara sendiri, baik itu bawa motor maupun bawa mobil sendiri, yang notabene di sana banyak pendidikan nasional, internasional. Jadi di sana juga menimbulkan kemacetan yang cukup tinggi. Akhirnya kita bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk sama-sama mensosialisasikan itu setiap apel pagi Pak, setiap hari Senin, setiap seminggu sekali itu kami bergiliran untuk ikut apel bersama-sama dan memberikan arahan kepada anak didik mereka masing-masing di tingkat sekolah SMA. Berkaitan tadi dengan Bapak yang bilang kami bahwa anak SMA belum bisa mendapatkan SIM, memang betul Pak. Tetapi kita pemberitahuan sedini mungkin bahwa keselamatan itu adalah diantaranya juga dari kejadian yang mereka lakukan. Yang dari itu artinya kami bukan hanya dari SMA tapi dari tingkat PAUD, TK, SD sampai SMA kita lakukan bersama-sama. Itu mungkin yang dapat kita lakukan. Demikian. Terima kasih. Kami 2 minggu yang lalu mengumpulkan rekan-rekan stakeholder untuk menyikapi pelayanan prima 2015, yaitu membentuk Traffic Accident Center, artinya untuk pemantauan lebih cepat manakala terjadi kecelakaan, yaitu kita kedepankan ke 8, yaitu jadi Traffic Accident Unit. Artinya bahwa di sana mana titik-titik yang sudah terjadi kecelakaan, kita minimal untuk mencegah dan mencegah sebelum terjadi kecelakaan. Terapi ya seperti tadi disampaikan dari pertanyaan pertama, bagaimana manakala ada jalan berlubang waktu tertentu harus dibetulkan. Itu kan nanti terapi tadi, jadi mencegah sebelum terjadi dan kita terjadi, namun jangan setelah terjadi kembali, dan mempercepat di sana. Nanti ada, kami sudah sepakat baru 2 minggu yang lalu dari rekan Tangsel juga hadir, dari kesehatan hadir, dari Dinas PU hadir, dari Jasa Raja hadir. Jadi tiap hari kita mengakomodir si A berbuat apa dan bekerja apa, itu ada kontak personnya mempercepat. Jadi Jasa Raja juga tidak menunggu harus seminggu 2 hari, kalau perlu hari itu juga harus Jasa Raja kita langsung ke TKP, apalagi ambulan yang sudah siap untuk standby manakala terjadi kecelakaan. Dan pemadam kebakaran pun juga siap, karena sering terjadi kendaraan kebakaran, busway atau apa, atau busway kebakaran di contohnya di Al-Azhar itu 15 menit. Itu bisa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.